Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, tepatnya pada kesempatan pengajian malam hari ini, kita semuanya dapat sama-sama hadir dalam rangka menghadiri undangan dari Bapak Saijo dan juga reng-rengan dari Majelis Taklim Al-Ikram. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti sebuah kegiatan yang sangat mulia dan besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bahwasanya Majelis Al-Ikram ini didirikan atas dasar perintah dari Syekh Maulana Abi Ikram bin Abdurrahman pada tahun 2015 lalu. Almarhum berpesan kepada Bapak Saijo beserta reng-rengan untuk mendirikan majelis ini. Untuk apa? Tentunya untuk sama-sama belajar akhlak dan juga belajar ilmu. Tentunya saya di sini sebagai MC akan membacakan beberapa susunan acara yang akan kita lalui bersama. Di antaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, ada pembacaan tawasul, pembacaan maulid al-barjanji, dilanjutkan dengan penyerahan santunan untuk anak yatim dan juga untuk para janda yang membutuhkan, dilanjutkan dengan tausiah, dilanjutkan dengan penutup doa, dan diakhiri dengan ramah tamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat rahimakumullah, yang saya hormati panitia penyelenggara acara Bapak Pak Ijo. Tepuk tangan untuk Mas Pak Ijo yang telah menggelar acara Maulid Nabi, sehingga dengan barokah acara Maulid Nabi malam ini kita bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Pak Ijo dan panitia. Ya, Saijo, Mas Saijo, mohon maaf ya. Terima kasih Mas Saijo dan panitia yang telah memberikan kado terindah malam ini, yaitu mengadakan acara pengajian, dan kami semua mendoakan semoga panitia acara dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, acara-acara seperti ini mau ada dalilnya, mau tidak ada dalilnya, bisa dikatakan baik kalau ada 3 perkara. Mau ada contoh dari Nabi, mau tidak ada contoh dari Nabi, tidak masalah. Yang penting ada 3 perkara. 1, acara seperti ini bisa dikatakan baik walaupun tidak ada dalilnya, kalau niatnya baik. Kalau niatnya apa? Baik. Saya mau tanya, yang hadir ke sini niatnya baik atau tidak? Baik. Ada yang niatnya tidak baik? Ada yang datang ke sini niatnya mencari musuh? Tidak. Jawab. Tidak. Ada yang datang ke sini niatnya mau berkelahi? Tidak.
Tapi kita datang ke sini itu niatnya untuk beribadah, betul? Niat untuk tolabul ilmi baik tidak? Niat untuk silaturahmi baik atau tidak? Niat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, syukur itu baik atau tidak? Nah, tadi ada pembacaan tawasul, hadiah kepada karuhun-karuhun arwah-arwah yang sudah meninggal, itu baik atau tidak? Lalu ada bacaan solawat kepada Nabi, solawat itu baik atau tidak? Ada pembacaan Quran, baik atau tidak? Ada nasihat agama, baik atau tidak? Alhamdulillah. Jadi niatnya baik. Alhamdulillah. Kedua, acara seperti ini bisa dikatakan baik kalau caranya pun baik. Karena ada yang niatnya baik tapi caranya tidak baik. Contoh, ya niatnya baik. Umpamanya, kita pengen nolong orang. Nah, kita pengen membantu orang, ngasih dukungan pada orang. Umpamanya, mau ngasih duit, ya andai kata. Atau kita mau membahagiakan orang tua. Umpamanya mau beliin baju baru, mau beliin HP baru. Baik tidak niatnya? Membahagiakan kedua orang tua, niat membahagiakannya baik atau tidak? Tapi nyari uang untuk kebahagiain orang tuanya dengan cara judi online. Dengan cara apa itu namanya? Slot, ya. Saya mau tanya, niat membahagiakan kedua orang tua baik atau tidak? Niatnya baik, tapi caranya baik atau tidak? Jawab, caranya baik atau tidak? Nah, maka tidak akan menjadi pahala walaupun niatnya baik kalau caranya tidak baik. Nah, salah satu contoh lagi, mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Ya, baik atau tidak? Jawab, baik atau tidak? Bersyukur atas lahirnya Nabi, mengadakan acara seperti ini baik atau tidak? Baik. Tetapi uang yang digunakan untuk mengadakan acara seperti ini, uang dari hasil korupsi. Nah, maka jadi ibadah atau tidak? Tidak akan jadi ibadah. Walaupun niatnya mau mengagungkan Nabi, kalau uang yang digunakannya dari hasil korupsi. Betul? Jawab, betul? Jadi niat yang baik harus disertai dengan tata cara yang baik. Menyalurkannya pun dengan yang baik. Lalu yang ketiga, dampaknya pun harus baik. Lihat, dampak daripada mengadakan acara Maulid Nabi ini bagus atau tidak? Minimal kita jadi bisa bersilaturahmi, bisa saling karena kalau tidak ada acara seperti ini, belum tentu kita bisa berjumpa bersilaturahmi. Betul? Lalu kita bisa bersolawat bersama. Nah, ini dampak daripada Mauludan. Lalu apa lagi? Ada sodako. Ada makanan dibagikan, ada minuman dibagikan. Nah, ini dampak daripada acara Maulid Nabi. Dampak positif. Lalu perempuan yang tidak memakai kerudung, jadi memakai apa? Kerudung, karena di pengaji. Nah, jadi ibu bapak semuanya, kalau ada yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, memang bid'ah. Nabi tidak mengajarkan,
peringatan Maulid Nabi dengan cara seperti ini. Tidak. Di zaman Nabi tidak ada peringatan Maulid Nabi pakai panggung, pakai sound system. Nabi tidak pernah ceramah memakai apa ini? Mikrofon. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tidak pernah diadakan peringatan Maulid Nabi seperti ini. Memang bid'ah. Memang bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Walaupun tidak ada di zaman Nabi, kita melaksanakannya tidak ada contoh dari Nabi, tetapi isi daripada acara Maulid Nabi seperti ini tidak ada kejelekan. Semuanya penuh dengan kebaikan. Silaturahmi baik, sedekah baik, baca Quran baik, zikir bersama-sama baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang salah dengan acara Maulid Nabi? Tidak ada yang salah. Nah, betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, kalau acara Maulid Nabi diisi dengan joget-joget, diisi dengan minum-minuman keras, diisi dengan yang diharamkan oleh Allah, baru itu salah caranya. Paham atau tidak? Nah, jadi ibu bapak, jangan khawatir. Ya, peringatan Maulid Nabi, andai kata tidak ada keterangan, tidak ada dalilnya, tidak ada Quran dan tidak ada hadisnya, andai kata, ya. Tetapi tidak apa-apa. Yang penting lihat saja. Niatnya baik atau tidak? Kalau niatnya baik, silahkan. Terus caranya baik atau tidak? Kalau caranya pun baik, silahkan. Terus dampaknya positif atau tidak? Kalau dampaknya positif, silahkan. Apalagi hikmah. Di balik diadakan acara peringatan Maulid Nabi, hikmahnya kita semua jadi ingat kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini ibu bapak, kita sering lupa kepada Nabi, dilupakan oleh dunia, dilupakan oleh acara-acara yang ada di TV, dilupakan dengan media sosial, dilupakan dengan sibuk mencari uang, dilupakan dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya kita lupa bahwa kita semua punya sosok yang sangat agung dan mulia, yang sangat berjasa kepada kita sebagai umatnya. Bayangkan, lahir Nabi itu bukan nikmat ecek-ecek, bukan nikmat kecil, tapi nikmat terbesar. Nikmat apa? Terbesar. Kita menganggap nikmat terbesar itu duit. Kita menganggap nikmat besar itu punya rumah mewah. Kita menganggap nikmat besar itu punya jabatan tinggi. Bukan itu. Tetapi nikmat terbesar adalah dilahirkannya Rasulullah. Kenapa dilahirkan Nabi merupakan nikmat terbesar? Karena Nabi lah kita semua mendapatkan hidayah dari Allah. Bukankah hidayah dari Allah itu nikmat besar? Karena Nabi lah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Bukankah iman itu nikmat terbesar? Dengan sebab Nabi kita jadi tahu Quran. Kalau Nabi tidak dilahirkan, apa mungkin bisa kita kenal Quran? Apa mungkin kita bisa kenal Allah? Apa mungkin bisa kenal agama? Apa mungkin kita bisa kenal akhlak mulia? Tidak mungkin. Kita bisa kenal Allah, kita bisa kenal Quran, bisa kenal kebaikan, bisa kenal salat, sujud dan ruku, bisa kenal akhlak-akhlak mulia. Kita mendapatkan iman dan Islam. Ini semua karena jasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan sampai lupa. Kita punya Nabi yang nanti di hari kiamat akan memberi syafaat kepada kita semua. Walaupun kita banyak dosa, kita terkadang salah, ya.
yang tidak akan memberi syafaat kepada kita, kita cintai. Pemain-pemain sepak bola yang belum tentu membela kita di hari kiamat, kita cintai, kita agungkan. Tetapi Nabi yang jelas-jelas akan memberi syafaat, akan membela kita sebagai umatnya. Namun kita kadang-kadang lalai. Kita kadang-kadang lupa. Malah kita kadang-kadang tidak cinta. Cinta sih cinta, tapi tidak secinta kepada pemain sepak bola. Anda boleh mengidolakan Messi, mengidolakan pemain sepak bola, tetapi cinta kepada Nabi harus di atas segala-galanya. Karena Nabilah yang nanti akan memberi syafaat. Nabilah nanti yang akan memberikan pertolongan. Nabi tidak ada yang lain. Tidak ada. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kata Allah, Man dalladhi, siapa yang mampu memberi syafaat di hari kiamat, di saat semuanya ketakutan, di saat semuanya akan diadili di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semuanya gemetar. Semua manusia pada saat itu ketakutan. Semua manusia saat itu genting luar biasa. Siapa yang waktu itu bisa memberi syafaat? Tidak ada. Illa bi'idnih, kecuali yang diberi izin olehku. Siapa yang diberi izin oleh Allah memberi syafaat kepada semua? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Sehingga Nabi di dalam hadis dikatakan, beliau berkata, Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak rela, tidak ridha andai kata ada satu saja umatku yang masuk ke dalam neraka. Nabi akan memperjuangkan umatnya agar semuanya masuk surga. Semuanya diperjuangkan oleh Nabi. Bahkan ketika Nabi, beliau memohon kepada Allah, Ya Allah, terima taubat umatku ya Allah. Walaupun umatku banyak dosa, walaupun umatku siang malam bergelimang maksiat, namun terimalah taubatnya ya Allah. Maka Allah menjawab, Muhammad, umatmu yang banyak dosa akan aku terima taubatnya, tapi dengan syarat 1 tahun sebelum dia meninggal. Lalu Nabi meminta lagi kepada, Ya Allah, terlalu lama 1 tahun itu ya Allah. Aku takut umatku lupa. Kadang umatku itu siang mereka beriman, malam mereka kufur. Kadang-kadang pagi mereka soleh, tapi siang mereka salah. Kadang malam mereka tahajud, kadang siang mereka maksiat. Kadang mereka di atas sajadah, kadang mereka haram jadah ya Allah. Umatku itu terlalu lama, kalau diberi waktu 1 tahun ya Allah. Ya Allah, aku minta kebijaksanaanmu ya Allah. Jangan 1 tahun, terlalu lama ya Allah. Maka datang lagi jawaban, 1 bulan wahai Muhammad. Kalau umatmu sebelum matinya 1 bulan bertobat, akan aku ampuni dosanya, akan aku terima tobatnya. Nabi mengatakan, terlalu lama ya Allah 1 bulan itu. Umatku mereka pelupa ya Allah. Umatku mereka lemah ya Allah ingatannya. Minta lagi ya Allah yang lebih baik untuk umatku. Maka kata Allah, seminggu Muhammad. Seminggu terlalu lama ya Allah. Sehari wahai Muhammad. Sehari pun terlalu lama ya Allah. 1 jam wahai Muhammad. Kalau umatmu 1 jam sebelum meninggalnya bertobat, akan aku terima tobatnya. Nabi Muhammad masih mengatakan, Ya Allah, masih lama, minta yang terbaik untuk umatku. Maka apa kata Allah? Sudah Muhammad, aku akan berikan yang terbaik untuk umatmu. Mereka umatmu sampai nyawa berada di dalam tenggorokannya, hatta yughargir,
sampai si nyawa ada di kerongkongannya, asal dia mau bertobat kepada Allah, beberapa menit, beberapa detik sebelum ajalnya tiba, lalu dia menyesali perbuatan dosanya, lalu dia menangis, lalu dia minta maaf, minta ampun, akan aku terima taubatnya, akan aku ampuni dosanya, aku tidak peduli seberapa banyak dosanya umatmu. Ini siapa yang mengusahakan ini? Siapa yang mengusahakan kita ini? Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Sehingga umatnya menjadi umat terbaik di antara seluruh umat yang lain. Sehingga umatnya akan paling dulu masuk surga dibanding umat-umat yang lain. Umat-umat Nabi yang terdahulu mereka tidak akan bisa masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad duluan masuk surga. Alhamdulillah. Sehingga Nabi mengatakan, aku meminta kuota penghuni surga. Kuota yang terbanyak bukan diberikan kepada umat-umat yang lain, tetapi kuota terbanyak yang akan menjadi ahli surga adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Lihat ke sini, ya. Dikatakan oleh para ulama, jadi yang masuk ke surga itu ada 120 baris. Berapa baris? 120 baris. 40 baris itu diberikan kepada umat-umat yang lain. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan umat-umat yang lain. Nah, sisanya 80 baris itu akan diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah Sallallahu. Nah, ini siapa yang mengusahakannya? Yang mengusahakannya Nabi kita. Jadi intinya maulid Nabi itu adalah untuk apa? Untuk supaya kita bisa tahu begitu hebatnya perjuangan Nabi kepada kita. Begitu luar biasanya cintanya Nabi kepada kita sehingga beliau seringkali malam menangis. Mendoakan siapa? Mendoakan kita umatnya. Betul atau tidak? Mendoakan. Seringkali Nabi kakinya bengkak-bengkak karena saking lama sholatnya. Ini yang didoakan di dalam sholatnya siapa? Kita umatnya. Bahkan Nabi ketika beliau sakaratil maut, beliau menitipkan, ya Allah, bagaimana nanti keadaan umatku setelah aku meninggal dunia. Aku takut umatku diazab, disiksa olehmu, ya Allah. Nabi, beliau di dalam keadaan sangat genting, di saat beliau sedang sakaratil maut, di saat beliau sedang merasakan sakitnya, beliau masih sempat memikirkan kita umatnya. Luar biasa. Ada pemimpin yang seperti itu selain Nabi Muhammad? Tidak ada. Subhanallah. Bahkan di hari kebangkitan nanti di alam mahsyar, kita semua tahu Nabi ketika bangkit di alam mahsyar, yang pertama kali beliau cari itu siapa? Apakah beliau mencari anaknya? Tidak. Apakah beliau pertama bangkit di alam mahsyar mencari kedua orang tuanya dulu? Tidak. Apa mencari istri-istrinya? Tidak. Tetapi mencari siapa? Umatnya. Alhamdulillah. Sehingga Nabi di mahsyar beliau mengangkat tangan. Beliau melihat matanya ke langit, meminta, ya Allah, beri syafaat umatku, ya Allah. Maka Allah mengatakan, wa ya Muhammad irfa' ra'saka wa qul yasma'alaka wasal tu'tah. Wahai kekasihku, ucapkan apa yang kamu inginkan, akan aku kabulkan.
Kamu mau minta apa Muhammad? Aku akan berikan. Sehingga di dalam Al-Quran ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Akan aku berikan apa yang kamu mau Muhammad, sampai kamu puas, sampai kamu merasa gembira. Apa saja yang kamu mau, sampai kamu ridho akan aku kasihkan. Asal kamu ridho saja. Maka Nabi di sana beliau tidak meminta yang lain. Beliau hanya meminta ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Yang orang Jawa, yang orang Sumatera, yang orang Sunda, yang orang Kalimantan, yang orang Aceh, yang orang Papua, umatku di belahan dunia, di mana saja ya Allah, umatku yang beriman kepadamu dan beriman kepadaku ya Allah, walaupun mereka banyak dosa, beri syafaat mereka ya Allah. Maka semuanya nanti akan diberi syafaat. Berkah siapa ini? Berkah Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ucapkan semuanya kalimah hamdalah. Alhamdulillah. Birabbil. Makanya orang mengaku umat Nabi tapi mengatakan maulid Nabi itu haram. Maulid Nabi itu bid'ah. Maulid Nabi itu musyrik. Itu sungguh terlalu. Itu di mana hati nuraninya? Di mana? Hah? Di mana rasa syukurnya kepada Nabi? Yang akan menyelamatkan dirinya Nabi, yang akan membela di akhiratnya itu Nabi, yang akan menolong di yaumil kiamah Nabi, tetapi dia tidak mau. Tidak mau bersyukur atas kelahiran Nabi. Itu umat macam apa itu? Hei, Bu. Hei. Halo. Halo. Saya mau tanya, kalau ada anak, itu anak dilahirkan oleh siapa? Oleh kedua orang tua. Siapa yang ngelahirin? Siapa yang ngehamilin? Siapa yang bunting? Siapa yang capek? Yang perutnya melendung siapa? Hah? Yang ngelahirin, ngeden. Siapa itu yang ngelahirinnya? Sampai-sampai ibu melahirkan anak itu sudah tidak memikirkan lagi nyawa. Betul tidak? Maka di dalam Sunda ngarana ngajuru. Ngarana naon? Tahu artinya ngajuru tidak? Ngajuru itu artinya jurunya maut. Maut itu paeh. Paeh itu meninggal. Jadi di Sunda udah biasa, paeh itu udah biasa. Jadi ngajuru itu artinya jurunya maut. Jadi ketika ibu melahirkan anak, itu sudah tidak memikirkan lagi nyawanya, yang penting anaknya selamat. Maka pantas anak tidak akan diterima syukurnya oleh Allah kalau dia tidak bersyukur kepada ibu bapaknya. Maka pantas seorang anak kalau dia beribadah kepada Allah tetapi tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya terkhusus, tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Anak yang melupakan kebaikan kedua orang tuanya, itu anak durhaka. Lalu, lihat sini. Istri punya suami. Dibiayai oleh suami, makannya dikasih, uang jajannya dikasih, terus uang nafkah bulanannya dikasih, mau beli kongkorong, mau belikan
kantong, dibeliin, mau beli cangkir, dibeliin cangkir, dibeliin peralatan rumah tangga, dibeliin kompor. Betul? Pokoknya dibiayai, dibeli rumah yang bagus, lalu dibawa ke mall, shopping, jalan-jalan, ya, dibeliin HP, iPhone 15 Pro Max. Jadi si istri itu sudah dicukupi, dibiayai oleh siapa? Tahu-tahu si istrinya punya laki-laki idaman lain. Malah WA-an, malah chattingan asik dengan laki-laki lain. Itu istri namanya istri apa? Istri apa namanya? Kurang ajar. Istri kurang ajar. Harusnya fokus kepada suami, malah nyari lagi laki-laki lain. Istri yang seperti itu, walaupun ibadahnya sebanyak langit dan bumi, mohon maaf, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Karena dia kurang ajar kepada siapa? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Nah, sebaliknya, suami punya istrinya soleha, istrinya baik, nurut. Tapi si suami itu punya uang gak mau ngasih, pelit. Istri anak minta 200.000 tidak dikasih, giliran ada artis dangdut naik ke panggung lalu nyawer 500.000. Itu suami cager, suami liar. Ada suami seperti itu? Di mana duduknya? Pak, jangan kurang ajar. Nah, itu biasanya godaannya, biasanya seorang suami itu kalau ngasih nafkah kepada istri suka berat. Apa sebabnya? Karena ibadah. Ngasih ke anak itu suka berat karena apa? Ibadah. Bapak punya anak yatim 80 andai kata, diurus oleh bapak 80 anak yatim, diurus, dibiayai, dikasih makan. Lebih bagus, lebih tinggi pahalanya dibanding dengan bapak punya anak sendiri, diurus, dibiayai oleh bapak. Itu lebih bagus daripada ngurus 80 anak yatim. Karena kadang-kadang ada yang anak yatim diurus, dibiayai, anak sendiri dibiarin. Anak sendiri jauh lebih baik. Ngurus anak yatim mah sunnah kalau mampu, tapi ngurus anak sendiri wajib. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangankan untuk nyawer artis, Pak. Jangankan untuk nyawer artis, andai kata bapak punya uang pas-pasan 100.000, lalu ada acara Maulid Nabi, sementara anak dan istri tidak punya uang, tidak bisa membeli makanan, kemana itu yang 100.000 baiknya? Apakah dia pakai nyumbang Maulid Nabi atau dipakai anak dan istri? Lebih bagus dipakai anak dan istri. Andai kata punya uang pas-pasan. Kenapa? Karena Maulid Nabi itu hukumnya sunnah. Ngasih makan, ngasih nafkah kepada anak istri itu hukumnya wajib. Paham atau tidak? Nah, bukan menyalahkan Maulid Nabi, bukan menyalahkan amalan-amalan sunnah, bukan. Silakan amalan sunnah diperbanyak, tetapi ketika bentrok antara sunnah dan wajib, mana yang harus didahulukan? Wajib.
Hah? Nah, ibu pun, Bu. Nah, ibu setelah sholat maghrib misalnya, lagi wiridan. Wiridan itu sunnah. Wiridan itu apa? Sunnah. Subhanallah, subhanallah itu sunnah. Ketika ibu wiridan, suami manggil-manggil. Mama, sini Ma, tolong bikinin susu. Aku mau kopi susu, Ma. Ibu jangan terus wiridan. Kenapa? Karena berapa banyak pun ibu wiridan, tetap hukumnya sunnah. Tinggalkan wiridannya. Tinggalkan dulu. Dengerin dulu siapa? Suami. Nyaut dulu. Kata suami, Mama. Iya sayang. Mama sini, Ma. Boleh. Ada apa sayang? Mama tolong bikinin makanan. Ayah mau makan. Oke. Coba kalau ibu setelah sholat maghrib wiridan terus. Subhanallah, subhanallah. Mama tolong ke sini. Diam dulu Subhanallah, subhanallah. Mama cepetan ke sini. Diam. Mama lagi wiridan. Subhanallah, subhanallah. Mama cepetan. Kamu Nah, itu benar atau salah? Nah, itu ibarat orang yang beres mandi langsung memakai apa? Kacamata. Lupa tentang kewajiban. Baca Quran sunnah, wirid sunnah, tahlil sunnah, baca sholawat sunnah, baca yasin sunnah. Baca yasin. Baca yasin teh Quran sunnah. Baca Quran itu hukumnya apa? Yang wajib itu mengamalkan Quran. Adapun membacanya sunnah. Ibu tidak dosa andai kata tidak baca Quran. Hah? Tidak dosa. Kalau tidak mengamalkan Quran baru apa? Baru dosa. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Nah, jadi suami yang tidak bersyukur kepada istrinya, itu namanya suami kurang ajar. Halo, coba sekarang pikir lagi. Murid diajarkan oleh siapa? Guru. Andai kata di sini ada guru. Ada guru? Ada yang mengajarkan anak-anak kita sholat? Ada yang mengajarkan anak-anak kita baca Quran? Jawab, ada tidak? Setelah kita diberi ilmu oleh guru-guru kita, jadi kita tahu Quran, kita bisa Fatihah, kita bisa sholat, tapi kita menjelek-jelekan guru kita. Kira-kira ilmu kita barokah tidak? Manfaat tidak? Kira-kira kita jadi murid apa itu namanya? Murid kurang ajar kalau kita melupakan kebaikan guru-guru. Sekarang begini, Bu. Ada umat. Ada apa? Umat itu mendapat hidayah berkah Nabi Muhammad. Umat itu tahu sholat karena Nabi Muhammad. Umat itu tahu Quran karena Nabi Muhammad. Umat itu akan dibela di hari kiamat oleh Nabi Muhammad. Umat itu akan diperjuangkan masuk surga oleh Nabi Muhammad. Itu semuanya karena siapa? Tetapi Nabi lahir, dia tidak senang. Nabi lahir ke dunia tidak mau bersyukur. Itu namanya umat apa? Jawab, namanya umat apa? Umat kurang ajar dong. Betul atau tidak? Jangan sampai kita menjadi umat apa? Kurang ajar. Nah, tujuan diadakan acara Maulid Nabi adalah supaya kita bisa lebih tahu, supaya kita bisa lebih mengenal siapa itu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalimat ini bermanfaat. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan kalimat ini bisa menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ini ulang tahunnya cucunya Pak ini Saijo ya. Itu Mas Saijo tadi katanya minta di ulang tahunkan anaknya atau cucunya tadi? Cucunya ya? Atau keponakan? Anaknya? Yang mana ini? Ada yang sebagian cucunya, ada yang sebagian anaknya. Cucunya ya? Siapa namanya cucunya? Arya. Nah, sambil Maulid Nabi kita bacakan mabruk untuk cucunya Mas Saijo ya. Mabruk alfa mabruk selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga mabruk mabruk mabruk. Kang Asep Nyawer. Selamat hari milad, semoga dari Allah hingga hidup selama. Mabruk anta mabruk alaika mabruk. Mabruk anta mabruk alaika mabruk. Mabruk anta mabruk yauma miladik mabruk. Mabruk sini alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk. Siapa? Khalid. Duduk. Selamat hari milad, semoga rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allah hingga hidup selama. Angkat suaranya. Mabruk anta mabruk alaika mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumiladi mabruk. Dede, namanya siapa, Dek? Arya. Selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan murah rizki. Mudah-mudahan jauh balahi. Mudah-mudahan jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Dede cita-citanya mau jadi apa? Oh, belum tahu. Mau jadi apa saja, yang penting soleh ya. Amin ya robbal. Ya.